Sampai ikan di laut alah tahu jantan betinonyo. Itu istilah Padang itu dalam. Ya Alhamdulillah. Dan yang kami hormati Bapak Camat kita, Pak Amran SPD MM. Ini hebat, ini camat ada sarjana pendidikan S2 pula lagi. Ini hebat, ini bagi negara Kesatuan Republik Indonesia sangat luar biasa. Camatnya S2. Biasa Pak Camat S1. Ini S2 nih. Hebat nih. Kalau di jalur pendidikan dan jabatannya lektor. Kalau di kampus sudah lektor jabatannya ini. Tapi beliau mau mengabdi sebagai camat di Kecamatan Pane Tengah yang kita cintai. Hebatnya lagi beliau bisa membawa Ustaz Abdul Somad. Hebat nih. Daerah-daerah lain cemburu kan, pingin Ustaz Abdul Somad atau ulama-ulama lain datang ke sini. Beliau bisa. Bahkan nanti dengar kami ada dari Bang Zai, ada lagi ulama lagi mau dibawa mereka ke sini. Hebat kali Pane Tengah ini. Jadi sangat luar biasa. Serta yang kami hormati Ibu Lurah kita, ya dapat hadir. Ini hebat juga. Biasanya kita yang kami hormati Bapak Camat atau mewakili, Ibu Lurah, Bapak Lurah atau mewakili, semua yang mewakili, Bapak Bupati atau yang mewakili. Ini semuanya hadir. Ini hebat ini. Walaupun acaranya sangat luar biasa disupport oleh donatur-donatur kita, semuanya tidak mewakili. Baik camat, baik lurah, bahkan Kapolres, Kapolseknya pun, Wakapolseknya hadir. Hebat ini, Wakapolsek langsung hadir. Biasanya mewakili. Karena Kapolsek dan Kapolres sejiwanya itu, sebadannya itu sama kayak Bupati dan Wakil Bupati. Cuma fungsi tugasnya agak beda dikit, beda tipis atau beti. Ya Bapak Kapolsek kita, Wakil Kapolsek kita sangat luar biasa mendukung acara ini, sangat luar biasa dengan hadirnya Bapak. Ini merupakan keamanan kita di negara Kesatuan Republik Indonesia untuk sipil, sangat luar biasa. Apresiasi untuk tugas-tugas Polri yang sangat luar biasa. Kinerja Polri meskipun saat-saat sekarang ini Polri mendapat perhatian khusus di dunia internasional. Karena Polri kita, badan Polri kita ini, Polisi Republik Indonesia, mendapat perhatian dari internasional, baik Barat, Eropa, bahkan negara Arab. Mereka memperhatikan khusus karena banyak perihal-perihal yang perbaikan dalam internal. Tapi Alhamdulillah Polri sekarang memperbaikinya dengan cepat, sigap, sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita mendukung seluruh program-program yang dicanangkan oleh Kapolri, Bapak Kapolri, dan seluruh instansi-instansi untuk keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Dan tak lupa kami hormati tokoh-tokoh masyarakat kita, pembina lembaga kita ini, ustaz-ustaz dari Kemenak, Kementerian Agama, ya, ada Bang Mulis, ini pemuda-pemuda kita, ada ustaz-ustaz kita, tokoh-tokoh masyarakat hadir di sini. Walaupun kita sedikit, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau kita kompak, jadilah barang itu. Insya Allah selesailah barangnya. Apalagi tadi ada program bengkel, ada lagi nanti program sampah, apalagi ada nanti bank sampah dan lain sebagainya. Banyak nanti program-program yang sangat luar biasa. Kalau kita kompak, insya Allah. Kalau kami ini hanya sebagai guru ngaji. Kalau guru ngaji itu kami mengabdi di Sungai Brombang. Itu karena kami dulu dibiayai oleh Labuan Batu. 30 juta setiap tahun kami dikasih Labuan Batu dari hasil pajak masyarakat. Jadi sangat wajarlah kami mengabdi untuk warga Labuan Batu. 30 juta kami setiap tahun dikasih, dikirim, ditransfer, cash and carry tanpa ada potongan. Kemudian 50 juta kami dapat dari negara Kesatuan Republik Indonesia setiap tahun, cash and carry, tidak ada potongan. Begitu pula dapat dari negara Qatar, dan dapat dari negara Saudi, dan dapat dari Al-Azhar. Jadi Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Ketua Panitia kita, atau yang benar-benar mengapakan acara ini, Pak Asril, sangat luar biasa Ketua Panitia kita, sebagaimana dalam undang-undang ada dari nomor 2022 pembinaan. Beginilah pembinaan hari-hari besar Islam, sangat luar biasa. Apresiasi tertinggi kepada kepanitiaan ini, Pak Asril dan seluruh tim, seluruh staf-staf, Pak Armen, Zen, sangat luar biasa. Staf-staf Bapak ini taat, walaupun Bapak di Padang, mereka ini taat-taat semua, hebat, sangat luar biasa. Baginda Rasul bahagia melihat ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta sama kita kalau kita kompak begini.
Karena kalau yang dibina nggak mau dibina, payah juga. Ini yang dibina mau dibina, yang membina juga mau. Jadi sama sejalan. Yang kami hormati MC kita, master seremoni kita, Bang Mulkan dan Kak Depi, ya, luar biasa. Bang Mulkan ini udah dia MC TV nih, hebat. Suaranya mantap nih. Untuk nanti jadi MC di TV One. Ya sangat luar biasa, apalagi kacamatanya Sogan awalnya. Ya sangat luar biasa Bang Mulkan. Jadi kalau di TV One banyak teman-teman di sana. Insya Allah bagus ini Bang Mulkan. Apalagi kakak ini luar biasa, bisa lah diusulkan. Karena ada level-level nasional beliau ini. Mereka berdua ini dan level-level nasional, tapi masih mau jadi MC di lembaga ini. Itu luar biasa. Kalau orang mengetahui ilmu bagaimana manajemen siaran entertain mereka ini tinggi nih. Sangat luar biasa entertain mereka. Begitu pula dengan yang kori kita, luar biasa. Bang Hasbullah, Bang Roy mengaji mereka luar biasa. Padahal di lembaga tapi mengajinya mantap. Nah, ditambah pula lagi pakai terjemah ini. Bapak Menteri, mohon Bapak Menteri dijadi perhatian ini warga yang rajin-rajin, tolong benar-benar kita berikan keringanan lah bagi mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Mau tidak keringan nih? Mau. Luar biasa. Karena mereka udah mau dibina, kecuali tidak mau dibina. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Kepala kita tadi. Mereka mau diatur itu udah hebat. Karena kalau yang nggak mau diatur, mau selama-lamanya nggak apa-apa lah dia di dalam ini. Tapi kalau yang mau diatur, mohon Bapak Menteri yang kami cintai, Bapak Menteri kita sekarang ini baik, Menteri Hukum, Kemenkumham sekarang ini sangat-sangat baik. Memperhatikan bagaimana negara kesatuan Republik kita Indonesia ini benar-benar hukumnya selaras dan sejalan, tidak banyak tafsir-tafsir kiri kanan, sangat luar biasa. Kemudian yang tak lupa kami hormati, yaitu pembawa apa tadi, drama tadi luar biasa. Sutradaranya itu hebat tuh berarti itu. Ya, apresiasi juga itu Pak. Sutradaranya harus banyak buat kita film-film pakai YouTube kayak gitu tadi, luar biasa. Mungkin bisa jadi sutradaranya Bang Mulkan ya ini. Ya, karena kacamatanya dia tadi ngomong dia kalau salah langsung dilihatnya. Ya, biasa sutradara begitu. Entah yang lainnya nggak tahu juga. Tapi kalau sutradara nasional kita lihat, kalau salah dikit dilihatnya, walaupun dia membaca skrip, kalau salah dikit dilihatnya ataupun dikontrolnya. Berarti benarnya dimangulkan atau yang lainnya? Biasa nih. Ya, sangat luar biasa hari ini. Jadi nggak perlu lagi kita ceramah panjang-panjang. Sudah hebat-hebat semuanya. Jalanlah jalan ke lembaga mencari laba. Tahu laba Pak? Laba dicari karena lapar. Kai bisi kata samanggolota karena banyak orang yang pintar. Menggolota ini. Dapat disampaikan. Jadi alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh alam semesta dan negara kesatuan Republik Indonesia penuh keindahan, penuh tanaman, penuh yang di dalam dan di bawah, baik emas dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat at-tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dengan menyebut nama Allah, bismillah, Allah apabila alifnya dihilangkan menjadi lillah, milik Allah. Apabila alif dan lamnya dihilangkan menjadi lahu. Apabila alif dan lamnya dihilangkan menjadi hu, milik Allah dan dia juga kepada Allah. Lalu kenapa kalimat Allahumma? Kalimat Allahumma adalah, asal kalimatnya adalah ya Allah. Karena mimnya itu diganti dari huruf ya an-nida. Panggilan kepada ya an-nida duniawi, dunia. Kalau mim Allahu ditambah dengan mim, itu adalah panggilan dunia dan akhirat.
Ya Allah, untuk kepentingan dunia. Ya Rabb, untuk kepentingan dunia. Ya Ilahi, untuk kepentingan dunia. Karena ilahun jamaknya alihatun, Rabbun jamaknya arbabun. Tapi Allahu tidak memiliki jamak. Maka dengan kita menyebut Allahumma, dunia dan akhirat dapat. Maka itu adalah cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Maka digantilah Allahumma. Sebelum Nabi Muhammad dulu, rata-rata mereka Ya Rabb. Termasuk Nabi Adam tatkala beliau mau taubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal qaumil khasirin. Itulah hebatnya, sangat luar biasa. Maka kita bersyukur kepada Allah. Tidak dikasih Allah kita hari ini cuaca yang jelek, tidak dikasihnya, namun dikasihnya cuaca yang sangat-sangat luar biasa. Semua acara berjalan tertib. Bahkan sangat hebatnya, pembaca singkat, sejarah singkat tentang Isra tadi lengkap. Nggak perlu lagi ceramah, udah lengkap situ. Yang diceritakan Kak Nopian Tiritonga itu lengkap yang diceritakannya. Dari mulai awal semua dah lengkap. Tinggal menambahi hadis sedikit lagi tentang Syaiban bin Faruq. Jadi sangat luar biasa, bersyukur kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma dakhilna ya Rabb fi jannatika ma'a nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga ya Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad kemana-mana beliau dilempar, di Kotoib dilempar, berdarah bagian alisnya dalam buku Ar-Rahiq wal Maktum yang disyarah oleh Sofiur Rahman, berdarah alisnya. Ditanya sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, ya Habiballah, apa yang akan dilakukan? Karena Allah memerintahkan apakah akan dibalikkan bukit Jabal dan akan dibalikkan oleh malaikat Jabal. Maka apa kata Nabi Muhammad? Jangan. Bisa jadi nanti ada dari anak keturunannya menjadi saleh, salehah, menjadi mukmin, mukminah. Coba kalau kita sekarang, ustaz zaman sekarang, ustaznya kena gosipi, digosipi ustaznya. Ustaz itu ada itu korupsi ustaz. Ustaz tidak ada, banyak itu digosipi. Datang malaikat Jibril, wahai ustaz, bagaimana itu tadi yang menggosipimu? Apa langsung dihukum atau bagaimana? Apa kata ustaznya? Langsung segera wahai Jibril, jangan lagi tunda-tunda. Nah, itulah bedanya kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita diapai orang, terbakar dikit rumah kita ataupun mobil kita, tergores dikit, langsung kita dibalaslah langsung, maunya kita langsung. Tapi Nabi Muhammad sangkitkan sayangnya sama kita, tunggu dulu dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ustaz-ustaz ini, pembinaan ini sebenarnya tanggung jawab ustaz-ustaznya ini, tanggung jawab guru-guru mengaji. Tapi ini sangat luar biasa. Kalau baginda Rasul disambut dengan kekerasan, ustaz-ustaz zaman sekarang sudah enak, disambut dengan kue. Ada pula lagi bakwan, ada pula lagi kue tahu tadi. Ya, itu hebat, itu donatur kita, CV Indah. Ibu direktur ataupun bapak direktur yang hebat itu, donatur yang hebat. Karena tahu itu biasanya selama ini isinya mie. Ini isinya berbagai macam sayur-sayuran. Itu hebat. Itu suka. Kami sendiri pribadi sangat suka tahu kayak gitu. Isinya sangat luar biasa. Biasanya isinya mie. Ini isinya kue sayur bermacam-macam. Ya, sangat luar biasa. Donatur-donatur kita mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur mereka, selalu cinta kepada kita yang di dalam ini, berbagi. Insya Allah banyak nanti rezeki. Allah maha melihat. Allah benar-benar sayang sama orang yang suka berimpak, bersedekah. Ya, Ibu CV Indah ya Pak. CV Indah, jangan takut-takut bersedekah ke sini. Karena orang bersedekah ke sini sedikit. Kalau ke pesantren, kalau yang lain-lainnya banyak memperhatikan. Kalau ke sini masih berpikir-pikir orang mengasihnya. Maka CV Indah inilah nanti salah satunya sebagai donatur yang selalu kita doakan usahanya maju terus, dan nanti ke depannya ada
kreatif-kreatif yang lainnya. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua rasul yang mendapatkan gelar uswatun. Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti kita di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan kita, di sebelah kiri kita nanti itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuju pintu neraka, begitu pula sebelah kanan kita adalah Nabi Ibrahim alaihissalam menuju pintu surga. Kenapa Nabi Muhammad berada di sebelah kiri? Karena nanti umat yang mau masuk neraka diberikan Rasulullah syafaat. Nama syafaatnya syafaatul azim, sedangkan di dunia namanya syafaatul juz'i. Makanya kita banyak-banyak bersolawat agar kita koneksi kita. Maka kalau kita dalam wirid baca dulu ila hadratin nabiyil mustafa, itu biar supaya dekat sama Nabi Muhammad, biar kita akrab. Karena kita belum kenal dekat, belum kenalan, maka agar supaya kenal pakai itulah dia ila hadratin nabiyil mustafa. Tapi kalau kita punya sanad, ada sanad kita langsung ke Rasul, sanad bacaan Al-Quran, sanad bacaan Al-Baqarah, tidak pala mesti lagi pakai ila hadratin, langsung ila nabiyinal karim, boleh. Yang penting ada syaratnya, yaitu kita bersanad. Sanad itu tobal tanda sanadnya 300 halaman. Tersambung ini si anu si fulan Yusuf, tersambung kepada Hisham Farad tersambung kepada Umar Hashim tersambung kepada Muslim tersambung kepada Ja'far As-Sadiq tersambung kepada Husain ataupun Hasan, tersambung kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siang yang berbahagia ini kita benar-benar meniru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj sebagaimana dinyatakan oleh Kak Novianti Ritonga tadi, bahwasanya benar-benar menghibur Rasul. Kejadiannya ada Amul Huzni, sedih meninggal Khadijah Al-Kubra dan pamannya Abu Talib. Kemudian kejadian kedua, Rasul dilempar di daerah Taif. Kemudian kejadian yang ketiga, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Jadi benar-benarlah 3 ujian yang sangat berat bagi Rasul, maka dihibur Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi dibacakan qori kita tadi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Itu tadi bacaan qori kita tuh. Jadi sangat benar-benar takjub. Subhana, apabila ada kalimat subhana, itu adalah Allah merintahkan kita harus selalu takjub kepada Allah. Masya Allah, subhanallah. Untunglah dulu saya masuk sini. Kalau nggak masuk sini saya nggak bisa saya mengaji kayak Bang Roy tadi dalam drama. Gak bisa saya sholat. Untunglah Allah sayang sama saya ternyata. Ya kita syukuri selalu kepada Allah. Apapun yang terjadi atas takdir-takdir Allah, harus kita syukuri, harus kita terima. Kalau kita tidak syukuri, poning kepala kita, lama-lama menjadi tua. Sudah tua pun kita entah kemana, akhirnya tujuan kita pun tak ada arahnya. Jadi kita benar-benar dalam Isra ini adalah Isra, Asra yang diperjalankan. Bahasa Arab perjalanan itu banyak. Ada masya, yamshi, itu berjalan biasa. Dia tadi dari bawah ke panggung itu masya, yamsi, masya, yamshi. Ada juga perjalanan tariqun, itu perjalanan biasa, tariqun. Perjalanan harus ada alatnya, itu tariqun, harus ada alatnya. Maka orang menyebut tariqah. Tariqah itu harus ada jalannya, harus tersambung sanad zikirnya. Kalau tak tersambung sanad zikirnya, maka dipertanyakan. Maka tariqah yang ada muktabar, yang diakui di Indonesia ini, termasuk tariqah An-Naqsabandiyah, tariqah yang lainnya, itu harus ada juga sanadnya, sanad zikirnya. Tidak sembarangan sanadnya, harus ada sanadnya. Maka mursyid itu harus tersambung sanad mereka. Nomor berapa sanad mereka sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka asra tadi perjalanan adalah sara. Itu adalah yang diperjalankan dengan penuh kebahagiaan.
Kapan kita diperjalankan Allah penuh kebahagiaan? Setelah mendapat ujian. Ujian dari suami, habis kita diapa-apai suami. Ujian dari istri, habis kita dihontam, dihonyak sama istri kita. Tapi ujian itu kita dengan sabar, ikhlas, insya Allah kita akan diperjalankan Allah juga. Semua kita mendapatkan asra, tapi asra Nabi Muhammad berbeda dengan asra kita. Asra kita 7 ujian terlebih dahulu. Ujian apa 7 itu? Cara membedakan ujian dengan azab berbeda. Kalau ujian itu sholat kita nggak pernah putus 5 waktu, dapat kita hutang nggak bisa kita bayar, itu disebut dengan ujian. Tapi kalau kita nggak pernah sholat, sholatnya bolong-bolong, hutang nggak lunas-lunas, itu adalah azab dari Allah. Ataupun buat kita rusak, ataupun usaha kita bangkrut, nggak pernah kita sholat, itu adalah bala, azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ujian itu apabila kita melaksanakan perintah Allah, kita diuji Allah, itu baru namanya imtihan. Kalau dia tidak pernah sholat ataupun bolong-bolong, itu namanya adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujian itu juga punya 3 tingkatan. Ujian yang yaitu baksa, baksa sangat ringan. Yang kedua adalah dorra, sedang. Dapat tugas dari negara, Polri, TNI, dapat tugas dari negara di Kalapas. Mereka tak selesai, tak tuntas selama 6 bulan, maka itu dorra, ujian yang berat. Di atas yang ketiga adalah zulzilu, tidak bisa dituntaskan. Utang negara kita nggak lunas-lunas, ini kita dapat ujian zulzilu. Sekarang ini negara kesatuan Republik Indonesia ujiannya udah tinggi, zulzilu, makomnya tinggi udah, zulzilu. Bukan lagi ujian baksa ringan, bukan lagi ujian dorra sedang, tapi zulzilu. Apalagi baru-baru ini kemarin 2 hari yang lalu presiden yang kita cintai mengumumkan ada 3 bank internasional bangkrut. Ada 3 bank internasional bangkrut. Dalam buku Al-Amrikiyah minal Qimmah ilal Qa, Amerika dari dasar sampai ke puncak. Apabila ada perbankan yang bangkrut secara internasional ataupun nasional, maka negara-negara itu wajib untuk mempertahankan. Wajib untuk mempertahankan keuangan dan seluruh yang ada dipertahankan. Karena itu kode. Mudah-mudahan Bapak Jokowi yang kita cintai tahu kode-kode ini. Karena di dalam buku itu Al-Amrikiyah minal Qimmah ilal Qa, Amerika dari dasar ke puncak, itu kode-kode yang sangat luar biasa. Apalagi bank internasional ada yang bangkrut, itu merupakan kode yang sangat-sangat luar biasa bagi kita. Maka kembali tadi kepada asra yang diperjalankan. Kita juga mendapatkan ujian, 7 ujian, maka kita juga akan diasrokan Allah. Tapi kita asronya nggak pakai buruk, tak ada buruknya. Kita asro itu dikasih Allah kebahagiaan. Tiba-tiba kita bahagia aja, senyum-senyum sendiri. Bukan senyum jatuh cinta, senyum-senyum sendiri bahagia. Tak ada uang bahagia, tenang, enak, nyaman. Nah, kita berarti mendapatkan asro. Tapi jangan ngaku-ngaku. Nanti dibilang kawannya, aku udah sampai level asro aku ini, udah lewat kaji tahlilku, jadi ini aku udah asro ini. Nah, tidak bisa juga ngaku-ngaku, itu sendiri saja, pribadi kita masing-masing. Asro, perjalanan. Maka tadi dinyatakan oleh Kak Novianti tadi, sebagaimana dalam hadis Rawahul Bukhari wa Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Syaiban bin al-Faruq, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'ina'il labani wal khail. Maka disuruh memilih tadi. Rasul disuruh milih susu atau memilih khamar. Ya, disuruh milih. Atau dalam riwayat yang lain, yang 3 itu Abu Yusuf. Riwayat lain itu Abu Yusuf, derajat hadisnya hasan. Kalau yang 2 tadi, khamar yang memabukkan dan susu, itu sahih. Sahih dan hasan sama saja, cuma lebih tinggi sahih. Kalau dia dhaif, kalau dia maudhu', hadis palsu, banyak yang beredar di kita hadis palsu. Makanlah sebelum lapar, itu hadis palsu. Berhentilah sebelum kenyang, itu hadis maudhu'. Di dalam buku Tarhib wa Targhib itu terkenal. Kemudian naumatus shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa itu ibadah, itu juga hadis palsu, hadis maudhu'. Boleh dikerjakan hadis palsu? Boleh, tapi itu hukumnya adalah mubah, tidak lagi sunnah.
karena itu adalah kalimat-kalimat daripada para ulama-ulama kita. Maka kembali tadi yang kita diperjalankan asra, Rasul memilih sesuai dengan fitrah, dipilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastuftiha Jibril ila sama'id dunya, naik ke langit pertama, jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Fastuftiha man ma'aka ma'i Muhammad, hal qad bu'isa? Na'am qad bu'isa. Apakah sudah benar-benar dibu'isa Nabi Muhammad? Na'am, telah dibu'isa. Maka di langit pertama, dari langit pertama bumi, seluruh planet-planet yang ada, Pluto, Saturnus dan lain sebagainya, kelihatan dari langit pertama hanya sebesar cincin. Nah, jadi kita ini hanya sebesar cincin. Jadi jangan kita macam-macam. Kalaupun kita memarahi istri kita ataupun istri marahi suami, jangan terlalu macam-macam. Apalagi ini ibu-ibu kalau marahi suami, jangan dimarahi lagi. Apalagi sampai lempar piring, lempar sendok, pocah, awak tetangga hingar mendengarnya. Kasihan. Ya, kalau ibu-ibu marah, jangan lempar piring, jangan lempar sendok. Salat sunnat awabin. Salat sunnat awabin itu kapan dilaksanakan? 2 rakaat antara maghrib dan isya waktunya. Begitu juga bapak-bapak kami yang mau tahan masa tahanannya berkurang, salat sunnat awabin dan salat sunnat tahajud, laksanakanlah itu. Salat sunnat awabin. InsyaAllah digerakkan Allah nanti hati-hati para pejabat-pejabat kita, dikurangilah itu. Tapi harus yakin salat sunnat awabin antara maghrib dan isya. Kalau gak bisa Ustaz, dipaksa. Makanya ibu-ibu tadi kalau marah jangan lagi lempar piring, jangan lagi lempar kaca, pocah, kasihan tetangga. Karena kalau bapak-bapak marah, jangankan piring, rak piring pun bisa diangkatnya, pintu pun bisa diangkatnya. Ya, ngori kalau bapak-bapak marah. Makanya kalau marah salat sunat awabin, biar disayang sama bapak-bapak kita, biar disayang sama suami kita. Begitu pula yang kawan-kawan kita yang berada di dalam, jangan putus asa. Wah, nanti istri kami begono begini, bagana begono. Jangan takut. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Kita lihat bagaimana keadilan Allah. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya, Ya Rabb, Ya Allah, bagaimana sebenarnya bentuk keadilanmu ya Allah? Azhirni ya Rabb, tunjukkan kepada hamba ya Allah. Maka datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Musa alaihissalam, menyatakan, ayo. Maka dilihatlah dalam perjalanan, mereka lihat ada bapak-bapak tua membawa duit 1000 dinar, membawa duit 1000 dinar ukurannya. Maka terjatuh duitnya, hilang. Kemudian dituduhnya pemuda. Pemuda, engkau yang mengambil duit saya. Maka kata pemuda, tidak wahai syekh, wahai orang tua, bukan saya yang mengambil duitmu. Karena syekh itu punya 3 arti. Syekhun artinya orang tua, syekhun juga artinya orang yang berilmu, syekhun juga orangnya artinya orang kaya. Kalau kita ke Arab, jangan salah artikan kita nanti. Kadang kalau penampilan kita mantap seperti Pak Camat, bapak-bapak kita yang lain ini, nanti dipanggil syekh itu kalau di Arab. Karena dianggap mereka orang kaya. Karena 3 arti syekh, ada orang kaya, ada orang yang berilmu, yang ketiga umurnya sudah lanjut. Maka tadi akhirnya orang tua tadi bertengkar sama anak muda, dan dituduhnya anak muda ini mengambil uang yang telah jatuh. Maka pemuda tadi pun marah, lalu mereka pun saling bertengkar. Terbunuhlah orang tua tadi, meninggal dunia orang tua tadi. Kemudian begitu pula bahwasanya uang tadi yang terjatuh diambil oleh anak-anak yang dapatnya akhirnya. Lalu Nabi Musa bertanya, di mana bentuk keadilannya? Maka bahwasanya keadilannya, ingat wahai Nabi Allah Musa alaihissalam, bahwasanya orang tua tadi dulu punya karyawan tidak memberikan gaji sesuai. Nah, jadi kalau gaji kita nggak sesuai, insya Allah disesuaikan. Karena diganti Allah tadi, gaji ayahnya dulu nggak sesuai, diganti dengan 1000 dinar. Begitu juga dengan pemuda tadi. Kenapa pemuda tadi membunuh yang tua tadi? Karena ayah pemuda tadi dibunuh oleh yaitu orang tua tadi. Kalau kita yang di sini dulu mungkin pernah membunuh dan lain sebagainya, mudah-mudahan Allah ampuni. Banyak-banyak kita istighfar. Ini adalah bentuk keadilan. Sebagai contoh saja, ini sebagai contoh bentuk keadilan Allah. Semua benar-benar sangat adil. Jadi jangan kita takut. Rajin pun kita di Kalapas ini tidak dilihat oleh Bapak Kepala, tidak dilihat oleh Bapak Menteri kita Kemenkumham. Allah Maha melihat. Nanti Allah lihat, Allah akan angkat derajat kita. Kalau enggak kita yang diangkat,
anak cucu kita akan diangkat derajat mereka. Yang penting kita bekerja, sebagaimana slogan Bapak Jokowi yang kita cintai, bekerja. Maka kita diperjalankan asra penuh kebahagiaan. Maka hikmah yang pertama kita ambil salat. Maka salat ini sangat penting. Kenapa salat ini penting? Seluruh perintah Allah itu semua disampaikan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, diperintahkan Allah melalui Jibril semuanya di dunia. Tapi untuk salat khusus hiburan untuk baginda Rasul dan umatnya langsung menghadap Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini ngeri. Karena dari langit pertama kita hanya kelihatan seperti cincin. Langit kedua udah gak kelihatan lagi kita. Sebagaimana Kak Nopianti tadi bilang, langit kedua itu bahwasanya Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya, naik langit ketiga Nabi Yusuf alaihissalam, naik langit keempat Nabi Idris alaihissalam, naik langit kelima Nabi Harun alaihissalam, naik langit keenam Nabi Musa alaihissalam, naik langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam, naik lagi ke atas Baitul Izzah. Di atas Baitul Izzah, di Baitul Izzah itu para malaikat berkumpul. Di Baitul Izzah aja luar biasa, karena dalam salat ini seluruh isi salat ini adalah amaliyah para malaikat. Ada yang malaikatnya takbir, Allahu Akbar. Ada yang malaikat khusus, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jumlahnya tak terhingga, biliaran, biliunan tak terhingga. Itu setiap saat mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu di Baitul Izzah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Kemudian ada juga yang Bismillahirrahmanirrahim. Di barisan selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Bukan dia berbaris kita seperti tentara ataupun kepolisian, tapi per tingkat. Level tingkat ini zikirnya ini, zikir ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Itulah hebatnya. Satu malaikat ukurannya besar-besar. Malaikat Jibril aja satu sayap malaikat Jibril muttafaqun alaih dalam hadisnya, satu sayapnya menutupi alam semesta ini. Satu sayapnya. Jumlah sayapnya 500. Bayangkan satu sayapnya menutupi seluruh yang di bawah langit pertama. Begitu pula dengan malaikat Israfil. Satu sayap malaikat Israfil menutupi seluruh yang ada di langit pertama dan menutupi yaitu malaikat Jibril. Itu malaikat Israfil. Hadisnya sahih, tidak ada dipertanyakan. Karena masalah bosan-bosan ini harus hati-hati. Masalah ukuran harus hati-hati. Sebagaimana tadi ukuran antara Masjidil Haram ke Palestina itu benar-benar diukur, itu 1239 km tadi itu benar-benar diukur ulang. Sangat hati-hati dalam hadis. Karena ulama-ulama hadis kita sangat hati-hati mereka meneliti hadis-hadis tersebut. Maka sangat luar biasa. Di Baitul Izzah tadi para malaikat berkumpul bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Bayangkan satu malaikat aja sempat ukurannya di atas malaikat Israfil. Luar biasa bagaimana besarnya satu malaikat. Dan jumlahnya tak terhingga. Bagaimana keagungan Allah. Maka kita harus yakin sama Allah. Jangan takut. Dengan kejadian-kejadian yang telah ada, kita berubah. Sebagaimana dinyatakan oleh abang anda kita tadi Bang Mulkan, transformasi. Kita harus benar-benar transformasi. Transformasi itu bahasa Arabnya mirip-mirip dengan hijrah. Benar-benar kita berubah hijrah ke depannya, hijrah. Setelah ini kita bertekad dekati Allah, karena dunia ini punya Allah. Kalau mau kita cepat keluar dari sini, kita dekati Allah. Karena semua milik alam semesta ini adalah milik Allah. Man yaqtaribu anillahi fayuqtarabu anhu kulluh, wa man yabta'idu anillahi fayubta'adu anhu kulluh. Siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah, maka akan dekat kepada mereka semua. Apabila mereka berani jauh dari Allah, maka segala sesuatu akan jauh dari mereka. Maka salat itu, seluruh aktivitas salat adalah amaliyah para malaikat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga malaikat khusus. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ruku ada juga malaikat khusus ruku aja. Sujud ada juga malaikat sujud aja. Jadi saking sayangnya Allah sama kita, kita pun dikasih malaikat. Ya, kita juga dikasih malaikat masing-masing kita, bukan hanya raqib wa atid. Ada malaikat yang tidak kita kenal yang dikasih Allah, namanya adalah malaikat hafazah. Nah, ini malaikat hafazah. Dikasih kita semua dapat malaikat hafazah. Maka ada juga yaitu untuk menggoda kita, itulah jin qarin yang mirip dengan kita. Tapi ada juga yaitu malaikat hafazah namanya. Maka seluruh amaliyah salat adalah amaliyah para malaikat.
Maka mohon Bapak Presiden, pilihlah para menteri yang sholatnya tidak bolong-bolong, sholatnya yang tidak tinggal. Apabila ada menteri yang sholatnya tinggal, resapel langsung. Jangan takut-takut Bapak Presiden. Kalau ada menteri yang sholatnya tinggal bolong-bolong dengan berbagai macam alasan, resapel. Ini perkataan dari anak kampung kepada Istana Negara. Jadi Istana Negara mohon perhatikan bapak-bapak menteri kita, karena bapak menteri kita juga Ibu Menteri, apalagi Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Sepintar apapun kita, kalau kita tak dekat sama Allah, sulit untuk mensejahterakan Indonesia ini. Siapa yang tak kenal dengan Bu Sri Mulyani, mantan direktur Bank Internasional, IMF. Bank ini sangat sehat dan bagus. Beliau pernah menjadi direktur, sangat luar biasa. Tapi sepintar apapun kita, kalau kita jauh dari Allah, takkan sejahtera negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Lihat Brunei Darussalam, lihat negara Qatar, Kuwait, lihat negara-negara yang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sangat mudah bagi Allah mensejahterakan umat kita di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Ingat pesan Jenderal Sudirman, kemerdekaan bukanlah benar-benar selesai tugas. Kemerdekaan adalah awal mula daripada untuk membangun bangsa kita. Maka kita jaga wudhu kita jaga bangsa kita dengan membayar pajak, kita jaga bangsa kita dengan sebaik-baiknya. Maka sholat itu sangat amat penting. Begitu juga dengan yang ada di kabupaten, provinsi, gubernur-gubernur yang ada. Kalau ada staf-staf yang tidak sholat, pindahkan ke bagian yang lain. Kalau ada staf-staf yang malas sholat, pindahkan ke bagian lain. Sholat aja malas, bagaimana mengurus masyarakat? Bapak-bapak bupati, gubernur-gubernur, perhatikan dengan sebaik-baiknya Bapak Gubernur, seluruh para menteri, perhatikan dengan sebaik-baiknya. Apalagi nih Bu Sri Mulyani, mana tahu dia nanti nonton YouTube kami. Tolong Labuan Bilik, Panai Tengah ini, apalagi Kalapas ini, mohon ditambah APBD daerahnya. Bapak Gubernur yang kami cintai, nanti untuk Sumatera ditambah APBD-nya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Sehingga Panai Tengah, Panai Hilir diberi tambahan APBD yang sangat besar. Karena kita doakan sama Allah, turun, meledak langsung APBD. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Ini tergantung APBD juga nih Bu Sri Mulyani yang kami hormati. Andai APBD-nya seketek, payah nak bergerak. Kalau APBD-nya sedikit, payah bergerak. Tapi insya Allah kita pelan-pelan. Maka sholat ini sangat amat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita ini di Kalapas ini, di lapas ini sangat luar biasa. Di lembaga ini, di sini anggap aja kita iktikaf. Siap, anggap aja kita iktikaf di sini. Kita niatkan iktikaf. Berpahala kita lagi. Kalah sama orang-orang di luar. Kalau di luar mereka banyak gangguan, kalau kita di dalam kita niatkan i'tikaf. Nawaitu al-i'tikaf, berniat i'tikaf lillahi ta'ala. Dimainkanlah pula i'tikaf itu. Mudah-mudahan 30 hari lepas kita. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Tapi niat i'tikaf, matahari yang begitu besar, yang begitu luar biasa kita lihat, bisa dipindah-pindahkan Allah. Bisa hari ini terbit, besok nggak terbit bisa. Apalagi yang kita iktikaf dekat sama Allah, apalagi kita yang dicintai Allah. Ingat, sebaik-baik manusia adalah yang bisa mencintai Allah. Namun yang paling luar biasa terbaik, mereka langsung dicintai Allah. Bagaimana kita agar dicintai Allah? Iktikaf kita, niatkan iktikaf. Di dalam ini iktikaf, ini sangat luar biasa nih. Kalau orang-orang Berombang, orang Panai bilang suluk, kita anggap aja kita suluk nih. Suluk kita berserban-serban, kan luar biasa. Gak apa-apa, izin kita sampai Kalapas, izinnya Pak Kalapas bersorban-sorban kami, suluk kami sini. Ada apa-apa kan, mantap. Suluk kita sini. Satu-satunya nanti di negara kesatuan Republik Indonesia yang suluk dan iktikaf, inilah dia Kalapasnya Labuan Bilik kelas 3 ini, sangat luar biasa nanti. Sudah ada belum ini yang ada suluk ataupun iktikaf? Belum ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah satu-satunya nanti di bawah pimpinan Pak Armen Zain, ya.
Amin zen itu hiasan indah. Beliaulah nanti memperindahnya. Jadi nanti kalau sudah nanti iktikaf kita di sini luar biasa. Insya Allah dimudahkan Allah. Staf-stafnya pun nanti promosi semua. Jadi kalapas di tempat lain jadi semua. Karena sudah mantap menjadi kepala semua. Yang biasa kasih, yang biasa ini, biasa bagian-bagian lain staf-stafnya naik semuanya menjadi kalapas di daerah-daerah lain. Jadi semua daerah lain juga iktikaf semuanya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Jadi itu yang pertama benar-benar salat. Sallu, salatlah. 4 tingkatan dalam salat. Yang pertama adalah yaitu salat itu hanya melaksanakan. Bagaimana orang yang hanya melaksanakan? Salatnya kayak kipas angin. Wah, gadget tempur. Kalau nggak ada orang, habis itu disantapnya langsung. Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Itu kalau nggak ada orang. Itu sholat kilat itu, sholat kipas angin, sholat jet tempur. Itu yang melaksanakan. Orang-orang yang melaksanakan sholat, yang tidak paham dia arti Bismillah. Dibaca imam, Bismillahirrahmanirrahim. Gak tahu dia artinya, menghayal dia. Ya Allah, gimana tadi makan tadi ini, belum dapat jatah tadi, belum juga dapat kiriman ini, belum rokok lain sebagainya. Itu kalau kita melaksanakan, itu level pertama. Gak tahu dia arti Bismillah, gak tahu dia arti Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Gak tahu dia artinya. Dibalapnya, dihayalkannya. Maka ini adalah level melaksanakan. Yang kedua adalah levelnya adalah yaitu mendirikan. Orang yang mendirikan salat, apa dibaca imam tahu dia artinya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makanya ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita dalam hati kita hanya Engkaulah yang kami sembah ya Allah. Allah Maha Akbar, Maha Besar, Engkaulah yang kami sembah. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, salat itu harus dilafazkan. Niat salat harus dilafazkan, harus disebutkan. Usolli fardhu zuhri 4 rakaat. Harus disebutkan. Minimal dengar telinga kita. Kecuali kita mazhab Abu Hanifah Nu'man, diam-diam aja enggak apa, main riba masude. Allah Akbar. Itu boleh mazhab Abu Hanifah. Karena kita di Indonesia mazhab Syafi'i harus diungkapkan. Usolli. Tapi jangan pula kuat-kuat. Jangan pula biar Syafi'i tulen nih. Usolli fardhu zuhri, jangan pula. Itu biar supaya terkojut orang samping, berlarian nanti orang salat. Ada dulu di Sungai Penggantungan, itu salatnya dirapelnya, digabungkannya. Antara salat maghrib dan salat isya digabungkan. Habis masuk muazin waktu maghrib, digabungkannya salat maghrib dan isya. Tidak bisa digabungkan salat. Kenapa salat tidak bisa digabungkan? Karena dia mau kuto, ada waktunya. Mau kuta, ada waktunya. Ada waktu yang telah ditetapkan. Kenapa waktunya ditetapkan? Zuhur jam 12.36, asar jam 3.40 ataupun 45, maghrib ditentukan waktunya. Kenapa ditentukan? Karena dia mau kuta, ditetapkan. Masing-masing zuhur itu adalah pintu dunia menuju alam malaikat, menuju alam malakut, yaitu menuju alam malaikat. Pintu zuhur, nanti pintu zuhur dibuka Allah. Habis itu nanti pintu asar dibuka Allah. Habis itu pintu maghrib dibuka Allah. Masing-masing punya kelebihan. Dan jangan sampai kita sholat tahajudnya gak tinggal, sholat 5 waktunya tinggal. Jangan terbalik. Oh, sholat subuh, sebelum sholat subuh kan qobliyah subuh pahalanya besar, lebih besar daripada dunia dan seisinya. Sholat subuh lebih besar lagi pahalanya daripada qobliyah subuh. Itu harus kita ingat. Jadi dengan kita sholat tadi sangat luar biasa. Maka yang kedua benar-benar mendirikan sholat. Jangan sampai kita nanti seperti syair ini. Zuhur kecapean, asar kesorean, maghrib kemalaman, isya ketiduran, subuh kesiangan. Bayadah kata orang kita, ya. Jangan sampai kita gitu.
Ayo kita sama-sama, kawan-kawan semua, ayo abang-abang kami. Zuhur kecapean, asar kesorean, maghrib kemalaman, isya ketiduran, subuh kesiangan. Udah hafal itu? Wah, mantap nih. Ya, coba sekarang subuh. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Tepuk tangan untuk warga Al-Kalabas. Hebat nih, konsentrasinya mantap. Pintar-pintar sebenarnya. Kedepannya mudah-mudahan Bapak Kementerian Kemenkumham dari ada Kalapas yang hafiz Al-Quran 1 juz, mudah-mudahan dapat dari uang negara APBN 1 juta 1 juz. Mau tidak? Nah, kita doakan. Insya Allah nanti sebentar lagi jadi. Karena nampak-nampaknya hilalnya udah nampak, ya sudah mulai nampak hilalnya. Jadi insya Allah nanti apalagi di YouTube kita nanti kita tag aja mereka, di Instagram kita tag Pak Jokowi, kita tag ini nanti insya Allah. Nanti turun 1 juz 1 juta, 5 juz 5 juta, kan dah enak, nggak perlu lagi kita minta jajan dari luar. Cukup hafal terus, hafal, duit, hafal duit nggak apa-apa. Untuk tahap awal nggak apa-apa. Jadi mudah-mudahan kita dengan sholat tadi, yang kedua levelnya adalah yaitu mendirikan sholat. Kita harus mendirikan. Paham kita apa yang dibaca imam. Ini tidak nanti yang dibaca imam tidak paham dia, itulah tadi yang melaksanakan. Jangan sampai kita merapel sholat. Dulu MUI Sumatera Utara, MUI Labuan Batu poning kepala mereka untuk menuntaskan ibu yang di Sungai Penggantungan. Karena dulu itu 2010, 2011, 2012 kami masih di Pekanbaru. Sampailah kami informasinya di Pekanbaru. Yang malu nyawa disebut kawan-kawan lah. Oh Ustadz, ini ada sekampungmu Sungai Penggantungan. Sholatnya dirapel sampai ke MUI Labuan Batu, sampai ke MUI Provinsi Riau. Poning kepala awak sekampung awak pula dinasihati, entah oma awak, entah inci awak, entah keluarga awak, poning kepala. Jadi alhamdulillah ibu itu sekarang sudah tidak lagi merapel sholat, nggak lagi dirapel, udah dipisah, dijumpai baik-baik, diurut-urut rupanya berkeluarga semua. Memang di Brombong Pan ini diurut-urut semua berkeluarga kan. Satu unyang, satu nenek, satu ini. Sampai kita ke puncak semua, nenek-nenek apa kita ini sangat luar biasa, adik-beradik mereka ini, ya sampai ke nanti ada namanya Subang. Subang itu tertinggi. Subang itulah yang membawahi Pane Tengah, Pane Hilir, Ajamu, Negeri Lama, itulah uyut-uyut inci paling tertua kita. Ada lagi nanti di atas itu ada lagi. Jadi sangat luar biasa. Meskipun dalam literatur sejarah lain nanti berkata lain, maka kita benar-benar mendirikan salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kita sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Jadi yang muazin juga di sini jangan kita yang suaranya lembut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harusnya jin itu lari puntang panting, nggak lari jinnya, ngopi jinnya. Nggak pala, takut kami yang muazin. Karena dengar suara azan itu, jin-jin itu berlarian mereka berondok-berondok ke parit-parit, berondok-berondok ke tempat-tempat yang tidak baik. Tapi karena kita muazinnya biasa saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh, cuman kalau lagi banyak masalah boleh. Cuman agar supaya jin-jin berlarian, biar semangat kita semua di sini, biar menjadi Kalapas terbaik nasional ini. Maka kita pilihlah muazzin yang benar-benar luar biasa secara bergantian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berlarian nanti jin itu. Kalau perlu yang paling kuat suaranya, seperti Bilal bin Rabah. Jadi luar biasa. Dalam salat juga, kalau kita imam itu benar-benar Allahu Akbar, benar-benar memberikan contoh. Di belakang imam itu harus benar-benar yang bisa menggantikan imam. Kalau imamnya bacaannya lagi serak, boleh istikhlaf. Istikhlaf itu apa dalam fikih? Bergantian imamnya, boleh. Imamnya udah ini
payah dia membaca bismillah, payah dia membaca, borat dia sorak, borat, tak kedengaran lagi suaranya, boleh dia mundur, beralih dia ke saf belakang, digantikan di belakang imam. Namanya itu istighlab, boleh istighlab. Ya, jangan mufarriqah. Nanti mentang-mentang imamnya nggak sesuai tajwidnya, mufarriqah ustaz. Ada itu di daerah lain itu mufarriqah mereka. Nggak sesuai tajwid imamnya ustaz. Cepatlah datang ke masjid kalau mau yang sesuai. Karena jangan kita sampai mufarriqah. Walaupun imamnya tak tahu tajwid, maka kita yang tahu tajwid harus kita lebih cepat berangkat ke masjid agar supaya kita menjadi imamnya. Maka jangan sampai kita mufarriqah, lari dari imam. Walaupun imamnya tak pandai tajwid, maka kitalah solusinya, cepat kita datang ke masjid. Maka yang kedua ini benar-benar kita mendirikan, tahu kita artinya, maka kita disebut dengan mendirikan salat. Yang ketiga adalah yaitu menikmati salat. Salat itu nikmat. Siapa bilang salat tak nikmat? Paling nikmatlah salat. Kita nggak dimarahi istri kita nggak diganggu kawan-kawan kita pas lagi sholat, nggak ada berani yang memanggil kita. Nikmat sholat tahu kita artinya. Allahu Akbar. Kita nikmati, kemudian kita mengetahui tafsirnya sedikit. Nikmat sholat luar biasa. Perbincangan kita sama Allah. Karena itu perkataan kita sama Allah. Faqad hamidani abdi. Makanya imam mohon ketika baca Al-Fatihah dikasih renggang waktu. Karena itu Allah menjawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tenang bentar, karena itu dijawab Allah. Faqad hamidani abdi. Itu jawaban Allah. Kalau imam-imam kan biasanya koncang dia, apalagi satu napas. Boleh satu napas, dikasih jeda waktu dikit, biar supaya dijawab Allah. Karena itu dijawab Allah. Fatihah kita langsung Allah yang menjawab. Bagaimana menjawabnya Allah? Jangan kita pikirkan. Seluruh yang sholat dijawab Allah. Sama seperti kita sakaratul maut. Dalam sakaratul maut itu kita lihat orang yang sakaratul maut waktunya cepat, tapi orang yang terkena sakaratul maut waktunya sangat lama, berpuluh-puluh tahun. Itu juga bingung kita kok bisa beda. Padahal kita lihat saksikan cepatnya dia sakaratul maut, tapi di alam sana lama dia sakaratul maut. Kalau kita pikirkan poning kepala kita, bagaimana lah itu? Itu dah urusan Allah, itu kekuasaan Allah. Yang penting kita mengimani, meyakini dalam sakaratul maut itu lama prosesnya dan di dunia cepat. Maka itu adalah rahasia Allah. Allah memiliki waktu, Allah yang memiliki segalanya. Itu tadi yang ketiga, benar-benar kita menikmati nikmat salat. Jangan pula kita banyak masalah, menangis kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, mengapa hamba yang terpilih di kalapas ini ya Allah? Padahal banyak lagi kawan hamba yang narkoba ya Allah. Kenapa hamba ya Allah? Jangan. Syukuri. Insya Allah Allah ganti yang lebih baik. Kita syukuri. Andai kita ditinggalkan istri kita, andai kita ditinggalkan saudara-saudari kita, Allah ganti yang lebih baik lagi. Kita lihat kisahnya Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam luar biasa. Ditinggalkan istri dan ditinggalkan famili, ditinggalkan saudara-saudarinya, diganti Allah tak beberapa lama. Begitu juga dengan kita. Kalau ada istri atau suami kita tak setia, jangan takut. Boleh kita tahankan secara fitrah. Janganlah dek, janganlah bang. Boleh kita berusaha, boleh. Tapi kalau sudah dia menggugat ke pengadilan agama, kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti dia tidak setia. Berarti dia bukanlah jodoh saya. Yakin tidak ini bapak-bapak? Walaupun borat pak, tahunya kami perasaan itu borat tuh pak. Di dalam buku Daulatun Nisa berat itu. Dalam buku Daulatun Nisa berat sebenarnya kita berpisah. Apalagi kita di dalam ini lagi ada masalah, mereka tinggalkan. Berat itu memang, itu luar biasa itu. Zulzil ujiannya. Tapi yakinlah kita dengan pelan-pelan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Adil. Allah akan ganti di dunia jauh 7 kali lipat lebih cantik dari istri kita, lebih lembut dari istri kita, jauh lebih solehah dari istri kita. Tapi tetap kita usaha. Jangan pula nanti ada istri kita, bang udahlah bang ya selesai lagu ke pengadilan, udahlah kata Ustaz tadi ikhlas, udahlah poin. Jangan pula, tetap usaha juga, berusaha juga. Janganlah deh, mohonlah deh, tetap ada usaha manusiawinya.
Kalau tak ada usaha manusiawinya, marah nanti Allah, tidak suka Allah kalau kita tidak ada usaha. Harus ada usaha. Maka benar-benar kita menikmati salat. Kita nikmati salat dengan sangat-sangat luar biasa. Maka negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, sedikit saja orang-orang yang menikmati salat, maka negara kita ini akan sejahtera ke depannya. Amin, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Kita nikmati salat. Maka mohon Bapak Presiden yang kami cintai, kita siapkanlah ruangan salat yang khusus. Apalagi mal-mal. Alhamdulillah Bapak BUMN kita, Menteri BUMN kita luar biasa. SPBU wajib bersih. Instruksi beliau sangat luar biasa. Permen peraturan menteri, perintah menteri, permen peraturan menteri luar biasa. Seluruh SPBU tempat ibadahnya wajib bersih. Begitu pula dengan WC, tempat toilet dan lain sebagainya wajib bersih. Sangat luar biasa, kita apresiasi. Namun kedepannya untuk mal-mal, jangan lagi musolanya di bawah. Buatlah di mal-mal itu musolanya di atas. Ini mohon juga perhatian kepada Bapak BUMN. Benar-benar mal-mal yang ada tempat perbelanjaan kita, jangan lagi musolanya di bawah. Meskipun di bawah dekat dengan mobil, itu adab dan akhlak. Bagaimana cara menambah adab? Cara menambah adab adalah memperbanyak ilmu. Kalau banyak ilmu kita, insya Allah bertambahlah adab kita. Bagaimana menambah akhlak? Menambah akhlak memperbanyak ibadah. Kalau banyak ibadah kita, zikir, sholat kita, bertambahlah akhlak kita. Maka mudah-mudahan kedepannya mal-mal berada di atas, minimal di atas. Nggak pala harus paling atas, jangan paling bawah. Kasihan kita udah berdoa-doa menembus banyak lantai yang harus ditembus lagi. Apalagi di bawah sana kusam, debu banyak. Sedangkan yang lain luar biasa. Ini menjadi perhatian khusus mal-mal. Begitu pula masjid-masjid. Jangan lagi ada masjid yang dikunci-kunci. Masjid itu harus terbuka. Apalagi WC-nya harus terbuka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah dia tempat ibadah tertutup. Marah beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masjid-masjid tertutup. Maka kita buka. Ustaz, kota infaknya hilang Ustaz. Nah itu berarti tanggung jawab pengurus masjid. Banyak di sekitar masjid itu orang miskin. Jangan hanya kita renovasi masjid. Kita kebanyakan renovasi masjid, saldo masjid banyak, tapi orang miskin di sekitar masjid tak kita sentuh, tak kita kasih beras, mereka mencuri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mudah-mudahan waktu juga, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan lapas kita ini menjadi lapas terbaik senegara kita, senasional. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang hadir hari ini ya Allah. Dosa orang tua kami ya Allah. Dosa keluarga dan sanak famili kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma la tughayyifna ya Rabb. ونحن ندعوك ولا تعذبنا يا رحمن ونحن نرجوك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا الله. Ya Allah, angkatlah derajat orang-orang yang hadir hari ini ya Allah. Mudahkan rezeki mereka ya Allah, min haitsu la yahtasib, dari berbagai macam tempat ya Allah. Bukakan pintu langit ya Allah bagi mereka ya Allah. Bukakan pintu rezekimu ya Rabb bagi mereka ya Allah. Mereka sulit di dalam ini ya Allah. Mereka sulit merasakan kesulitan dan kesusahan ya Allah. Berikan mereka kemudahan ya Allah. Hiburkan mereka ya Allah. Berikan mereka ketenangan hati ya Allah. Sanak famili mereka ya Allah. Istri-istri mereka ya Allah. Suami-suami mereka di luar sana ya Allah. Tetap selalu setia dan mencintai mereka ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Buat sanak famili mereka ya Allah setia menunggu mereka ya Dzal Jalali wal Ikram.
Bapak-bapak hari ini, panitia dan seluruh donatur yang ada ya Allah, berikan mereka ya Allah derajat, angkat derajat mereka ya Allah, murahkan rezeki mereka ya Allah. Bapak camat kami ya Allah, Pak Amran SPD MM ya Allah, mudahkan urusan beliau ya Allah, memimpin panai ini ya Rabb. Jadikanlah panai ini ya Allah menjadi kiblat kecamatan terbaik ya Allah, dari segi ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ibu Lurah kami ya Allah, dan seluruh staf-staf yang ada ya Allah, serta Bapak Kepala Kalapas ini ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Arhamar Rahimin, sahil ya Rabb, sahil ya Allah, ya Rabb. Allahumma anzilna rahmah ya Allah, Allahumma anzilna rahmur rahmah ya Rabb, Allahumma anzilir rahman wal rahim ilaihim ya Dzal Jalali wal Ikram. Turunkan ya Allah bagi kami semua ya Allah, ustaz-ustaz kami, pembimbing-pembimbing bimas dari Kementerian Agama ya Rabb, tokoh-tokoh masyarakat ya Allah, santri kami irsyadi ya Rabb, mudahkan urusan kami semua ya Allah. Kami mencintaimu ya Allah, kami tunduk kepadamu ya Allah, kami mendirikan salat karena kami cinta kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah hamba-hambamu yang taat ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawwir qulubahum ya Rabb, cahayai jiwa kami ya Allah, cahayai jiwa mereka ya Allah, sebagaimana Engkau menyinari bumi ini ya Allah dengan mataharimu, bintangmu serta bulanmu. Ya Arhamar Rahimin, la haula wa la quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah, panjang umur, sehat selalu. Al-Fatihah. Syukran. Kalaulah ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalaulah ada kata-kata kami yang salah, jangan lapor ke Pak Menteri. Syukran, astaghfirukum, thanks for your attention. Apologies to Mr. Ibeni. If there is my speech in front of you, speech presentation in front of you today, I apologize my mistake if any, because I am a human being. I am a human from Sungai Brombang, was talk in front of you maybe a hour or a hour and a half. You apologize me. Mohon maaf, astaghfirukum fil kalam lianna kulla bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian penyampaian ceramah agama oleh Bapak Al-Ustaz Muhammad Yusuf Hasibuan SIMH. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan menerapkannya dalam keseharian kita, sehingga kita bisa menjadi insan yang lebih baik lagi di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Al-Ustaz kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, perlu kami sampaikan untuk pertama kalinya Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Bilik mengadakan musabaqah tilawatil Quran ke-1 tingkat warga binaan Lapas Labuhan Bilik ini. MTQ ini bukanlah sekedar lomba, akan tetapi MTQ ini adalah salah satu upaya sebagai wahana silaturahmi dan sebagai pendorong semangat dan minat baca warga binaan Lapas Labuhan Bilik terhadap Al-Quran, sehingga ke depan semua warga binaan Lapas Labuhan Bilik yang beragama Islam tidak ada lagi yang buta huruf Al-Quran, bahkan bisa memahami isi kandungan Al-Quran secara mendalam, sehingga setiap individu mampu membangun kesolehan diri dan kesolehan sosial. Maka dari itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami mengumumkan nama-nama pemenang lomba MTQ ke-1 tingkat warga binaan Lapas Labuhan Bilik tahun 2023. Izin berkenan kepada Kalapas.
Langsung saja kami panggilkan untuk juara lomba tilawatil Quran, juara Harapan 1 Rukian Rambe. Kepada warga pihak kami, silahkan maju ke depan. Juara 3 Dio Rahmadani. Kepada warga binaan kami, silahkan maju ke depan. Juara 2 Andi Suko. Kepada warga binaan kami, silahkan maju ke depan. Dan juara pertama lomba tilawatil Quran Hasbullah. Kepada warga binaan kami, dipersilahkan untuk maju ke depan. Izin berkenan kepada Kalapas Labuhan Bilik dan Bapak Alustad untuk memberikan hadiah lomba MTQ ke-1 warga binaan Lapas Labuhan Bilik cabang tilawatil Quran. Kepada Bapak mohon kami persilahkan. Izin Bapak bisa ke tengah, kita ambil foto.